Halo Barantiners, saya Eri Farid, praktisi teknologi digital, dan sekarang saya berada di kampus karantina Indonesia, Barantin, dan kita akan belajar sama-sama tentang teknologi digital, khususnya kita belajar AI. Ikuti saya. Bu Enda, Pak Yo, izin semua teman-teman, saya bukan lebih hebat, lebih pintar dari teman-teman, tidak, cuman saya belajarnya lebih dulu aja. Jadi intinya sekarang saya diminta aja nanti mau belajar apa, insya Allah saya bisa bantu. Dan seperti yang dibilang sama Bu Enda, saya juga sekarang ini sedang menemani seluruh kepala dinas Kominfo seluruh Indonesia. Jadi ada 380 kepala dinas. Dan saya pembinanya beliau-beliau di sana untuk pembelajaran soal AI, administrasi, admin, segala macam. Tapi bukan saya membawahi, tetapi ketika beliau ada masalah, beliau selalu komunikasi dengan saya gimana. Dan terakhir saya stay dengan Ibu Kofifah di Jawa Timur, terus 2 tahun saya ditaruhnya di Sidoarjo. Jadi saya lebih banyak ngurusin langsung ke lapangan. Dan alhamdulillah juga di kementerian saya juga dengan Biro Kerjasama Internasional di badan kerjasamanya. Terus saya juga bekerja sama dengan JICA, Japan International Cooperation. Untuk Kementerian Pertanian, alhamdulillah kalau di Kementerian Pertanian gue udah tahu. Jadi saya dari tahun 2010 hampir 2009 saya sudah bekerja sama dengan pertanian, BPSDM dan lain-lain gitu. Termasuk ngurusin Gapoktan, P4S dan segala macam. Saya kemarin terakhir 2450 P4S juga ngikutin pelajaran kayak gini gitu, karena mereka butuh percepatan digitalisasi. Dan itu yang kenapa saya bilang sama Bu Enda, yuk kita sama-sama, kita punya kedekatan emosional Bu Enda, apalagi sama Bu Enda udah lama banget, udah bukan lama lagi saya jadi bolak-balik di Ragunan. Dan kebetulan juga saya bekerja sama dulu namanya Tani TV. Jadi Info Tani TV yang kerjanya ada di belakang itu, di dekat masjid gitu. Jadi saya banyak bikin TV, bikin media, terus Info Tani juga saya bikin kayak gitu. Jadi intinya kita bukan orang baru, saya bukan orang baru di pertanian, dan mungkin teman-teman yang CPNS baru bergabung, tetapi kita semuanya punya satu vision yang sama, bahwa mau di Barantin kayak mau di mana, di Bonraya atau apa, bahwa kita punya satu kerja yang sama, yaitu bagaimana kita menjaga dunia kita, entah di pertanian. Kalau di Barantin kan lebih pada checking and check out kan gitu, jadi lebih pada processing. Jadi nanti teman-teman silahkan, di sini tidak langsung terjun ke teknis ya Pak ya. Jadi lebih kepada pengadministrasiannya, pendidikannya, segala macam di sana. Jadi kita nanti teman-teman apa kebutuhan kerjanya, karena saya nggak bisa menentukan apa gitu, tapi lebih bagaimana saya akan ceritakan tentang arsitektur dan sejarah AI, supaya bukan untuk pembelajaran Bapak Ibu akan mengajar seperti saya TOT, tidak, tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa tahu AI itu apa ya, AI itu kenapa sih bisa menjawab, karena mindset yang salah selama ini harus diubah gitu. Oke, itu yang kita jalanin. Dari Bu Enda sekolah di luar negeri, alhamdulillah saya 3 kali sekolah di luar negeri, itu juga dibayarin orang, kalau bayar sendiri nggak kuat. Yang pertama saya sekolah di University of Southern California untuk programming, bikin kayak gini gitu. Terus yang kedua saya sekolah lagi kebetulan saya hampir 34 tahun bekerja sebagai direktur di RCTI. Jadi makanya saya bisa punya industri semua gitu. Jadi saya kebetulan saya diminta sama teman-teman dari TVP Cina untuk bikin Indosiar. Jadi saya salah satu yang membuat Indosiar, bukan bikin program Indosiar. Dia dulu namanya TVP dari China. Terus jadinya karena barang-barangnya nggak sendirian bikinnya, jadi banyak tim, ratusan orang lah yang bikinnya, ada panel segala macam. Intinya adalah secara konsep kami yang mencoba untuk mendatangkan dari sana, makanya logo TVB dengan logo Indosiar sama, merah hijau biru gitu.
Nah, artinya kalau Bapak Ibu nanti belajar juga bisa kita belajar sama-sama. Yang penting adalah aplikasinya. Jadi bukan teorinya. Jadi bagaimana penerapannya. Jadi apapun. Gitu. Terus yang lainnya setelah saya kerja di SCTI sekolah, saya bikin dulu namanya Seputar Jakarta. Akhirnya saya bikin Seputar Indonesia. Terus akhirnya saya bikin lagi Indonesian Idol 1 sampai 7. Terus saya bikin lagi Masterchef. Saya bikin lagi X Factor. Saya bikin banyak lah. Karena kebetulan saya sama-sama saya dengan tim berangkat ke Amerika dengan Nineteenth, terus dengan Simon Cowell saya minta untuk bawain ke Indonesia dan kita kerjasama sama Fremantle. Jadi proses kerjasama yang paling penting adalah how to speak. Ketika kita bekerja sama, kita memiliki pekerjaan yang paling utama adalah bukan pekerjaan secara teknis yang kita lakukan secara administrasi. Kenapa saya bekerja di komunikasi? Karena pengalaman saya, ilmu Anda boleh tinggi, tapi you cannot speak. You cannot speak, you can't do anything. Lu tidak bisa ngomong, lu nggak bisa ngapa-ngapain, stagnan. Jadi yang harus kita pelajari pertama kali adalah how to speak, bukan what they speak, what you speak, what the content of your speak, bukan itu, tapi how to speak. Gitu loh. Kenapa? Karena cara bicara itu akan mempengaruhi orang lain dan bisa menciptakan segala yang kita inginkan. Gitu. Sementara kalau kita hanya bicara ngomong lurus-lurus saja ya stagnan, hanya menggugurkan tugas gitu. Tetapi yang kita butuhkan sekarang kan Barantin harus ngomong ke semua orang di seluruh Indonesia loh. Barantin tuh ada ya, Barantin yang ngurusin ini loh ya, ini loh ya gitu. Kan how to speak supaya orang bisa tahu ngomong. Sekarang Pak Menteri Pertanian ini udah nggak ada hubungannya sih sebetulnya, tetapi ketika kemarin ngomong bahwa ketahanan pangan sekarang ada swasembada, di atasnya ngomong swasembada tapi di bawahnya nggak bisa bicara, yang ujung-ujungnya cuma tetap di level atas gitu. Masyarakatnya nggak sampai. Justru kita secara komunikasi publik adalah ketika saya menjadi komunikasi publik, yuk kita sampaikan, kita bicara pada semua orang bahwa kita punya ini loh, gitu. Makanya kita belajar adalah to speak. Di bagian TU juga sama, gitu loh. Kalau teman-teman minta duit aja, udah bikinin aja SPJ. Pasti nanya, buat apa? Isinya apa? Deregulasinya apa? Dasar hukumnya apa? Gitu. Nah kalau yang mau bikin nggak bisa ngomong gagap-gagap, artinya pasti nggak akan tanda tangan, gitu. Sininya juga pasti nggak akan tanda-tanda, tapi kalau udah lurus konsepnya jelas, isinya jelas, maunya apa jelas, ada anggarannya, terus ada programnya, ya siapapun orang pasti akan melaksanakannya gitu. Tapi kalau udah ada, itu namanya logik Pak. Nah yang paling penting adalah ketika kita bekerja untuk speak adalah kita belajar logika, logik itu gitu. Ketika saya belajar AI, yang paling pertama adalah kita pelajari logiknya. Gitu. Sebelum kita mulai ya Bu Endah, kita mau ngobrol ini dulu supaya mindsetnya sama. Mas, 2 tambah 2 berapa? 4. Kenapa? Bu, 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 berapa? 4. Kenapa? Ya kenapa? Kan ada alasannya Bu. Ibu sampai ke sini, dari rumah sampai ke sini, sampai ya? Kenapa? Kenapa ibu dari rumah ke sini? Ya kenapa? Logikanya adalah ibu dari rumah sampai ke sini karena bekerja. 2 tambah 2, kenapa Pak? Karena gitu. Sama aja kalau ibu ditanya, Bu kenapa Bu dari rumah sampai ke sini? Ibu mau ngapain? Dan ibu kenapa sampai di sini? Ya karena dari sananya. Gitu. Begitu nggak jawabnya? Saya bekerja di Barantin. Oke, dari rumah saya berangkat ke Barantin. Ditanya, kenapa? Saya bekerja. Ada logikanya. Tapi kalau ibu barusan 2 tambah 2 sama dengan 4, kenapa? Dari sananya, sama seperti saya tanya, ibu dari rumah ke Barantin, kenapa? Ya dari sananya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Indonesia itu melemah, Indonesia makin lama makin turun. Kenapa 3 kali 6, 2 kali 7 anak SMK kelas 2 tidak bisa menjawab? Karena persoalan yang mereka diajar machine learning. Jadi ibu-ibu sekarang ini tidak jauh beda dengan Shopee, tidak jauh beda dengan GoFood. Karena ketika ibu buka GoFood, maka yang keluar adalah apa yang biasa dipesan, apa biasa dicari. Oke? Sama ketika buka Google, maka yang keluar pertama kali SEO-nya adalah apa yang biasa dibuka. Benar? Itu adalah machine learning. Mesin membaca itu.
Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu di ruangan ini mesin apa orang? Ketika orang itu berbicara dengan cara mesin atau dengan cara manusia? Jawaban saya sederhana aja. Ngapain Allah capek-capek ngasih akal pada kita kalau kita masih mesin juga gitu? Itu logika berpikir teknologi. Kebetulan saya belajarnya di MIT, di Massachusetts Information of Technology. Jadi ketika kita belajar pertama kali adalah kita belajar akan logik yang pertama kali. Dan di Indonesia ada nama pelajaran dasar-dasar logika. Dasar-dasar logika sekarang tidak ada di universitas karena dianggap tidak penting. Dan saya bilang itu kesalahan fatal. Makanya Indonesia sekarang tingkat pendidikan, tingkat pengetahuannya sangat rendah. Kamu sih Pak, Wida Pak ya. Teman-teman Bapak? Yang belum masuk itu tadi Pak, pertanyaan Bapak tadi tambah 2, 4. Nah itu. Ketika kita diajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Sekarang pertanyaan sebelum jawab itu saya tanya. 2 apel ditambah 2 apel sama dengan 2 jeruk tambah 2 jeruk sama dengan 4. Oke, 2 jeruk tambah 2 apel sama dengan 4 apa? 4 buah-buahan. Itu logika. Kenapa? Karena ketika matematika kita pakai deep learning, namanya deep learning mendalam. Dalam satu himpunan kecil berisi dengan 2 elemen. Kalau angka 2, maka 2 elemen angka. Kalau elemen buah, maka 2 elemen buah di dalam satu himpunan kecil. Himpunan kecil yang lain adalah 2 yang lain dengan apel yang diisi dengan apel buah yang lain. Ketika 2 ini di dalam universe digabungkan secara satu kesatuan, maka isinya adalah 4 buah elemen. Kalau angka berubah jadi 1, 2, 3, 4. Kalau buah maka berubah adalah buah apelnya 2, buah jeruknya 2. Maka dalam satu himpunan besar berisi dengan 4 buah-buahan kan? Logikanya begitu Pak. Sekarang kalau ditanya 1200 tambah 1300 berapa? Kalau saya jawab adalah saya tidak bisa menghitung, tapi saya bisa menganalisa bahwa di dalam satu himpunan isinya ada 1200, di dalam satu himpunan adanya 1300, maka kita gabung. Cara menghitungnya gimana? Ya penggabungan itu sebentar saya kasih waktu dulu untuk menggabungkan 2 himpunan. Itu kan jawabannya Pak. Karena saya tidak mungkin bisa menjawab karena saya tidak pernah belajar kumon gitu. Kan gitu. Tapi logikanya saya tahu caranya gimana gitu. Ketika akar-akaran juga sama. Akar 2 ditambah akar 3 berapa? Umum kan kita akan berpikir kan, berapa ya? Nah, kemudian pada akhirnya kita berkembang lagi. Yang kedua adalah algoritma kalau dalam dunia teknik. Dalam dunia akal manusia juga ada algoritma. Kenapa? Karena AI itu adalah kecerdasan buatan. Dia meniru atau mengcopy kecerdasan manusia menjadi mesin. Maka yang dipikirkan pertama kali adalah algoritma dari logika. Kalau algoritma sekarang Bapak Ibu dengar adalah yang ngetop, yang viral, maka algo, karena orang sering seluruh Indonesia ngomongnya algo tapi salah kaprah gitu. Karena mereka nggak ngerti. Algoritma itu apa? Tahu Bu? Algoritma ada tahu? Yang muda deh, Neng, tahu sering dengar algoritma kan? Apa? Ya udah, gini aja. Tadi kita belajar logika yang ditumpuk. Nah sekarang logika itu pindahkan ke mesin. Namanya algo. Algo itu adalah kumpulan dari logika-logika untuk mendapatkan satu kesimpulan akhir. Ketika saya bilang algoritma teknik, pasti semua nggak bisa jawab. Tapi ketika saya tanya, Mbak, kumpulan logika ketika mendapatkan satu hasil pertanyaan itu terjawab, Mbaknya, saya tanya adalah, tolong susunkan logika, saya bisa menjawab algoritma tentang nasi. Pertama, algoritma tentang nasi yang pertama adalah ditanam dulu padinya oleh petani, tumbuh tanaman, tanaman itu akhirnya berkembang, dipetik petani, digiling nasinya. Kalau dia berhenti sampai di situ menjadi nasi, maka yang masak nasi pasti petaninya. Itu namanya algoritma petani masak atau algoritma nasi kampung. Maka ketika dia petaninya sampai dipetik, digiling menjadi nasi, pasti petaninya gitu. Tapi kalau ada aspek logika lain dijual di pasar, maka semua orang bisa menggunakan nasi itu, baik orang petani apapun yang membeli nasi gitu. Beras, selama tidak membeli beras kan tidak akan jadi nasi.
Setelah dibeli beras, ambil air, masak, ditanak. Setelah ditanak nasinya menjadi nasi baru kita makan. Itu algoritma namanya. Sama seperti ketika kita bicara kerja, maka semua bapak ibu di sini kan kerja. Algoritma, saya tanya, Pak, Buntet, algoritma keluarnya uang SPJ gimana Pak? Pertama beres. Dari bukti awal dari kalau keluarga kita SPPD, undangan semua digabung dan bukti kegiatannya baru dikumpulkan dan nanti kita baru keluar. Oke, berarti yang pertama adalah pengumpulan dokumen. Setelah pengumpulan dokumen adalah proses analisis dokumen. Dianalisa kan? Benar nggak isinya apa? Cross check kan Pak? Terus yang ketiga ditanya anggarannya tersedia sekarang atau nanti? Benar dong? Ketiga approval pimpinan. Pak, oke, ini udah siap semua, anggarannya udah siap, baru surat perintah bayar. Setelah surat perintah bayar, kalau ketiga ada KPPN atau langsung ke personalnya, gitu kan? Oke, sekarang dihapus satu Pak logikanya. Oke, dokumen ada, semua ada, pimpinan sudah tanda tangan. Uang yang nggak ada dibayar nggak Pak? Ditangguhkan Pak. Dibayar nggak? Dibayar tapi kalau tidak terjadi ditangguhkan. Oke, ketika itu lanjut lagi Pak, Ya. lewat waktu batas waktu yang harusnya 15 Desember itu tidak terbayar kan? Ya. Dan tahun anggaran fiskalnya adalah tahun ini, bisa berjalan lancar nggak Pak? Pada akhirnya itu menjadi temuan kan? Iya. Kenapa BPK melihat itu? Karena algoritma dari itu adalah dari sana. Nah sekarang ketika kita belajar AI untuk administrasi, maka belajarnya adalah logika-logika itu. Yuk kita bikin aplikasi, oke. Sekarang apa? Kita bikin aplikasi tentang TU untuk ngurus SPJ, gitu. Jadi mesin pengurus SPJ, gitu. Maka yang pertama kali adalah kumpulkan dokumen, kumpulkan penilaian atau scoring analysis. Terus yang ketiga adalah checking financial. Terus yang keempat adalah persetujuan pembayaran kan? Benar nggak ini? Ya. Kalau hilang satu, ini belum tanda tangan atau belum di approve, kan nggak keluar. Nah itu sistem, itu logika namanya algoritma kerja gitu. Nah di AI, di dalam dunia AI itu yang terjadi gitu. Ketika nanti bikin presentasi yang lakukan pertama kali ada tinggal main bikin aja gitu kan enggak. Yang pertama kali kan harus dibikin konsepnya. Buat siapa, kayak apa, untuk apa, kapan. Kan gitu kalau bikin presentasi kan. Siapa yang ngomong nanti kalau udah ada presentasi? Saya yang ngomong, yang bikin, atau saya diminta tolong untuk orang lain yang berbicara kan gitu Pak. Nah ketika orang lain yang berbicara, maka ada algoritma yang kedua adalah gaya bicaranya orang itu kayak apa kan? Cara dia berpikir kayak apa? Pola pikirnya kayak apa? Terus yang ketiga adalah kalau presentasinya jadi, cara menyampaikannya gimana? Mau berapa slide? 10 slide, 5 slide, 6 slide, 7 slide, kayak gitu kan? Kita yang harus tahu urutannya seperti apa, mulai dari mana. Nggak main bikin slide aja gitu, tetapi kan ada algoritma yang harus disusun, logikanya yang harus disusun. Dan kebanyakan presentasi yang sering saya lihat adalah orang membuat sebuah presentasi tidak berdasarkan urutan logika, tapi dia berdasarkan data. Ketika dia berdasarkan data, makanya banyak orang presentasi loncat-loncat akhirnya miskom. Benar ya Bu? Maunya ngomong uang kita cuma 500 gitu. Oke, tapi cerita dulu mulai dari akhir, uang itu buat apa gitu. Kan harusnya cerita dulu mulai dari saya mau bikin ini, ceritanya begini, tapi uangnya cuma 500, kurang nih. Harusnya gimana kan gitu. Jadi bukan casesnya dulu disampaikan baru balik ke atas, dan terjadi sekarang adalah berusaha untuk cases duluan. Itu pemberitaan Gus, gitu. Kalau pemberitaan kasusnya dulu baru kenapa. Tapi kalau kita presentasi, kan harusnya mulai dari apa, konsepnya kayak apa, baru kenapa. Nah, itu yang kadang-kadang terbalik, yang pada akhirnya orang jadi bingung nih mau ngomong apa sih ini orang, kan gitu. Dan pada yang satu, terus yang kedua, ketika kita mau meminta sesuatu kan sama seperti ibu-ibu di bapak-bapak di sini waktu kecil minta duit sama orang tua kan nggak ada yang langsung, Mak, gopek, nggak ada. Mau jajan, nggak uang. 100 begitu kan? Kalau nggak dikasih minta sama bapak,
Apa itu udah nggak ngasih mah? Makanya merengek-rengek. Padahal nggak gitu-gitu juga kan gitu. Tapi kita berusaha untuk itu karena kita ada approaching. Nah, ketika meng-approach itu, maka ada psychological approach yang disampaikan dalam sebuah presentasi, dalam sebuah logika. Gitu. Dalam sebuah logika itu tidak hanya akal, tapi ada psychological approach. Nah, psychological approach itu dilihat dari lingkungan sekitarnya, scope of limitation. Siapa saya ngomong? Ketika saya mau ngomong sama ibu bapak, ketika di situ ada orang tua atau ada nenek, nggak mungkin mintanya begitu. Malu. Atau ada tamu, nggak mungkin. Nungguin dulu. Pasti. Betul nggak Pak? Karena ada psychological approach. Padahal di kepalanya itu udah pengen ngomong dari tadi gitu, tapi ketika lihat kiri kanan begitu. Di dalam logika bekerja kita, dalam pembuatan sebuah tingkat administrasi, dalam ini juga kita mengajarkan AI untuk menjadi manusia gitu. Namanya personifikasi gitu. Bahwa apapun mesin. Sekarang kita pelajari sebelum ke AI ya Bu. Tahu Excel? Tahu dong semua. Sekarang saya minta buka Excel. Ada shortcut, suka pakai shortcut kan? Gak usah tinggi-tinggi, kita latihan dulu sekarang. Kita coba pakai Excel. Bapak Ibu buka Excel. Bikin headnya di atas, nomor, nama, apa. Coba buka Excel Mas. Oke. Udah buka Excelnya. Oke. Sekarang blok Pak. Bikin atasnya judulnya nomor, nama, atau apa yang biasa Bapak Ibu kerjakan. Ini contoh sederhana aja ketika kita bekerja secara teknologi dengan logika. Itu. Terus satu, yang kedua nanti kita belajar ini karena bukan belajar Excel ya. Nanti kalau itu ada pivot table namanya, tapi kita berhenti sampai di ini aja caranya. Sudah? Ini contohnya saya. Ini Bapak Ibu ketik di sini nomor, nama, misal ya. Ini terserah Bapak Ibu biasanya apa. Ini misalnya. Oke. Terus yang ketiga keterangan misalnya. Ini nanti bisa dipelajari Bapak Ibu untuk jalanin semuanya. Oke, ini udah dapat gini. Sekarang di blok kayak gitu, di blok. Udah? Pencet Alt-nya dipencet, alternate. Sudah? Alt-nya dipencet, terus ketik Alt, D, dan O. Aldo, ingetin aja. Terus oke. Ini pencet Alt, D, O. Nanti akan keluar seperti itu, pencet oke. Ya, silakan Bapak Ibu punya tabel situ, punya form input. Isi aja di situ, nggak usah ngisi tabel satu-satu. Oh, iya. Alt, D, dan O. Alt, D, O. Nanti kalau keluar gitu, Bapak Ibu ketik oke. Keluar kayak gitu. Ya udah, isi aja di situ nomor 1, 2, nanti dia akan urut sendiri. Coba ketik aja. Ini saya ketik 1 misalnya. Ini nomor 1. Udah, ini namanya siapa? Penda lagi. Ini ada 2 ya. Penda. Terus di sini nicknya, misalnya 19902543001 misalnya. Keterangan. Satker, kelembagaan misalnya. Dan ketika kita klik, udah new, tuh masuk di situ. Udah kita punya form sendiri dah. Kalau diklik ya masuk sana terus, jalan terus ya. Karena ini kekecilan duitnya. Oh iya, bisa. Ketik aja terus. Bisa? Aman? Ya kayak gitu.
tapi nanti akan keluar dengan sendirinya. Jadi kalau angkanya segala macam. Sekarang kita ketik lagi nomor 2, namanya Budiman, misalnya Budiman. Terus linknya 4567890 misalnya itu keterangan EU. Nah gini, ketika keluar gini, Bapak Ibu, ini ceritanya saya udah selesai ya, kita udah banyak. Kalau kita buka ini, kita buka gini, kita klik gini. Oke, kita ini format conditionalnya. Misalnya Bapak Ibu mau bikin ini juga bisa dicari di sini. Mau format table-nya kita buka di gini, kita akan search. Misalnya saya merah gitu, klik. Oke, saya begini. Nah, ketika saya ada ini keterangan segala macam, saya kolom saya buka ketik sini. Klik, saya buka. Nih, akan muncul search di bawah, terus saya cari Budi gitu. Budi. Enter. Oh, dia beda ya. Ini ada, misalnya saya klik di kolom ini. Nanti ketika saya nama, saya select all, saya nama aja. Oke. Maka keluar nama. Nah, ketika saya ambil nanti namanya Enda, saya di search-nya. Dia akan keluar ini semua nanti. Jadi dia bisa search, kita bisa pilih, jadi kita bisa sort, kita bisa cari nomor NIP gitu. Jadi nanti akan keluar ketika kita klik di sini, sama aja gitu profilnya. Ini logika kerja. Jadi sebetulnya dengan Excel aja kita udah bisa bekerja dengan seperti mesin besar gitu. Ini kan bisa search, kita bisa cari, jadi nyari. Dan ini bisa dipindahkan. Nanti ini copy ini kita pindahkan jadi tabel sendiri, nanti pindahkan ini tabel sendiri, namanya lookup gitu. Ini dari Excel, oke? Ini satu contoh saja, Bapak Ibu, bahwa itu satu contoh bahwa kita mulai dari Excel aja kita bisa melakukan segala hal gitu. Nggak perlu kita belajar dengan yang tinggi-tinggi hebat-hebat gitu. Bapak misalnya ketik adalah untuk pembayaran apa, udah segala macam. Nanti tinggal klik cari nama gitu. Udah ketahuan dia ngeluarin duit apa segala macam, dia akan itu datanya keluar dengan ada di search itu kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah buka satu-satu, tarik lagi ke sana gitu. Jadi bisa satu tabel bisa kemana-mana gitu. Itu dari Excel gitu. Gitu. Jadi intinya bahwa saya nggak belajar Excel, tetapi lebih ke logikanya kerja gitu. Bahwa mesin ini sudah dibuat semua. Oke, kita lanjut sekarang karena proses pembelajaran kita saat ini adalah AI. Itu tadi sebetulnya ada yang paling dasar dulu ketika kita bekerja secara office. Bahwa yang paling dasar adalah Microsoft Office dulu deh. Main Word, main Excel kayak gitu. Ini Excel itu salah satu contoh. Ternyata kita nggak harus ngisi satu-satu kolom loh. Gitu. Dengan cara ini kita bisa langsung jalan loh. Gitu. Gitu. Kan tadi Bapak Ibu bisa macam-macam. Mau angka berapa, mau bikin apa, bikin anggaran, bikin apa. Kan bisa di situ tinggal ngisi keluar kan urut semua tuh pasti kan ke bawah. Gitu loh. Nanti baru kita pakai VLOOK, HLOOK namanya. Kalau VLOOK itu kita tinggal cari. Ketika saya klik ini, maka akan saya keluarkan ini. Ketika saya minta ini, maka dia akan cari ini, gitu. Gitu loh. Jadi itu perintah-perintahnya. Nanti VLOOK gitu. Nanti Bapak Ibu bisa buka di YouTube banyak tuh VLOOK, HLOOK, pivot table, gitu loh. Bikin dashboard, gitu. Pakai itu. Bisa Bapak Ibu bisa bikin apa aplikasi sendiri. Karena hari ini kita fokusnya ke AI ya Bu Endah ya. Gitu. Jadi AI adalah kita pertama kali belajar teknologi itu dari tahun 1837, Pak. Nih, komputer pertama kali itu dimulai dari tahun 1837. Oke? Jadi dia bikin komputer model pertama. Jadi satu. Sekarang handphone masnya berapa? Giga. Apa ya? Memorinya. 512 giga. Oke. Zaman dulu 2 mega itu komputernya segede ruangan. Berarti kalau Mas punya 512 giga itu bisa punya 5 komplek, Mas. Oke? Karena masih dalam bentuk komputasi yang sangat sederhana, dia pakai tabung-tabung dan dia penghitungannya masih yang kita sebut sebagai patching, dicolok-colok. Kalau sekarang kan otomatis dia nyambung dengan neuron namanya, dengan syaraf.
Tapi kalau zaman dulu dicolok, namanya patching. Jadi kalau saya mau ngubungin kemana, dicolok dulu, colok sama colok, jadi listriknya nyambung gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah tahun 1843 itu Lovelace itu pertama kali bikin programming, coding. Karena dia susah tuh. Gila, kalau gue bikin komputer segede rumah, wah, satu Pentium gede, padahal cuma 2 mega yang isinya gitu kan gitu. Nah, kalau sekarang rata-rata memorinya kan ada yang 8 giga, 2 giga, kan udah main giga-gigaan. Kalau dulu masih mega, gitu loh. Lama. Nah, dari analytical engine, tetap aja kan analytical engine cara bekerja. Baru teori komputasi ini dialah yang menemukan AI pertama kali, namanya Alan Turing. AI pertama kali ditemukan 1936. Jadi AI bukan barang baru. Saya belajar AI dari tahun 90. Bapak Ibu baru kenal AI 2000-an, 2024 malah. Saya sudah belajar dari tahun 90. Gitu, oke? Nah, akhirnya AI ini keluar dasar pemahaman algoritma dan kemampuan. Makanya algoritma itu diajar pertama kali buat saya gitu. Lengkap ya maksudnya ya? Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Sejak kapan Ibu mengenal AI, Bu? Bu, punten, Bu Endah. Sejak kapan Ibu kenal AI? 2024, Bu. 2024. Bu. Telat banget. Telatnya adalah Ibu tidak mengenal itu AI. Tapi pertanyaan saya kemudian adalah, sejak kapan Ibu buka Google? Tahun berapa? Sejak kapan buka Google? Hah? Ya sejak itu Ibu buka AI. Karena Google itu AI. Google itu AI. Dan model yang digunakan adalah Lambda, Language for Application Dialogue. Jadi AI itu bukan mesin, AI itu model. Sejak kapan, pertanyaan kemudian, sejak kapan Bapak Ibu pakai telepon? Sejak kapan pakai handphone? Ya sejak saat itu, ketika Ibu mencet handphone, mencet BlackBerry, WA, segala macam, sejak saat itu Ibu pakai AI. Jadi Anda pakai AI, jadi AI bukan barang baru, cuma kita nggak pernah pakai. Kemudian, sejak kapan Bapak Ibu pakai Excel? Excel tadi yang dipencet? Ya sejak saat itu Bapak Ibu pakai AI. Kan sudah saya kasih tahu tadi, barusan contohnya. Jadi AI bukan barang baru. Jadi mulai sekarang mindsetnya, AI itu sudah Anda gunakan dari tahun belepetek gitu. Lama, jadi bukan barang baru. Cuma persoalannya Anda tidak mempelajari. Kenapa tidak mempelajari? Karena Anda adalah machine learning, diajari bodoh oleh para kolonial itu. Kita diajari bodoh oleh mereka supaya kita tidak pintar gitu. Kenapa? Kalau kita bodoh kan kita gampang diapa-apain. Gampang ditindas, gampang disuruh, gampang diapain, gampang dikerjain. Ikan gitu. Dikit gampang diprovokasi, ada berantem sesama tetangga gitu. Karena kebodohan-kebodohan kita diciptakan oleh mereka-mereka gitu. Dan Anda harus belajar deep learning, jangan ngapal gitu. Gimana caranya Anda bisa pakai kalkulator kalau nggak modelnya komputasi? Gimana ngitung angka? 15 kali 15 pakai kalkulator pencet, keluarnya 275. Gimana caranya itu keluar kalau nggak dikomputasi gitu? Kan dia mikir tuh ya, kalau dua algoritma elemen ini kali ini yang saya bilang tadi elementer kan, himpunan-himpunannya digabung, kalau kali-kalian berarti digandakan, tapi kalau tambah-tambahan disatukan kan gitu. Sejak saat itu logikanya. Jadi komputer yang dipakai itu AI, kalkulator itu AI. Makanya ketika orang bilang bahwa kita baru mengenal AI, wah mbahmu baru kenal itu, baru tahu, bukan baru mengenal, baru tahu. Tapi setelah saya kasih tahu sekarang bahwa Anda adalah pengguna AI, jadi ketika ada kampus yang bilang di sekolah kami tidak boleh semua pakai AI, maka sejak saat itu haramkan telepon dan Google masuk kampus. Sekarang aja dosen sama mahasiswanya udah kompak kok. Dosennya bikin bahan ajar pakai AI, karena buka Google, buka ChatGPT, kan gitu. Bikin tugasnya pakai ChatGPT, buka Google.
mahasiswanya ngerjainnya pakai Google, pakai ChatGPT gitu. Ya suruh AI aja yang kuliah. Jadi manusianya jadi kurir kan. Ngambil dari sana, bikin parafrase, kasih dosennya. Ntar dosennya menilai pakai AI lagi kan, nyari lagi di AI kan. Habis itu balikin lagi ke mahasiswanya kan. Benerin ini, padahal dia juga ngerti AI. Boleh, boleh saja, tapi kitanya yang naik logikanya. Jangan menganggap bahwa jangan pakai AI. Saya tidak suka dengan pakai AI, ya udah berhenti pakai Google. Ngarang kayak zaman dulu pakai mesin ketik. Datang ke perpustakaan, hidupkan kembali Pak perpustakaan Barantin dan haramkan Google di kantor ini gitu Pak. Oke, paham maksud saya? Artinya jangan pernah kita mendiskreditkan AI, tetapi bukan berarti kita percaya 100% sama AI. Berapa persen Ibu percaya sama Google? 100% Bu? Apakah yang dicari di Google selalu benar? Ya sama. AI tidak akan pernah inferensi. AI itu maksimal cuma 70%. Inferensi itu tebakan. Google tuh nebak. Saya ketik, tolong carikan data tentang apa di pemerintahan Indonesia. Kita dicari juga nama Google kan, keluar tuh alamat-alamat websitenya kan gitu. Di search engine keluar kan. Nebak dia. Gitu. Dia nebak, oh kira-kira yang diminta sama orang ini dikeluarin semua gitu. Padahal itu belum tentu benar. Ujung-ujung nggak ada, cari lagi, oh perintahku salah kali ya, ganti depan, ganti belakangnya, tadi keluar lagi tuh di Google kan, gitu kan gitu. Bener nggak? Dan itu yang terjadi. Jadi jangan pernah percaya sama AI. Saya master AI juga percaya sama AI. Gitu. Yang lucu kemarin mahasiswa nanya sama saya, Pak di kampus saya nggak boleh pakai AI. Gini caranya, saya bilang tuh. Anda, ya Mbak Endah yang saya bilang mahasiswaku, aku bilang dia mahasiswa S3. Saya bilang sama dia, sekarang pakai mesinku 100% AI, oke? Keluarkan dan hasilkan, lalu datang ke tukang fotokopi, minta karena malas ngeprint ya, kasih tukang fotokopi, tolong print, keluar 60.000 kan? Bener nggak? 60 ribuan deh ya, kalau proposal kan paling 80 halaman gitu kan, paling 60.000 dah tuh kasih, atau 30.000 lah keluar, bayar, print, jadi print kan? Dosennya telepon, saya tidak mau yang cetak kayak zaman dulu kan gitu kan. Itu cuma jembatan. Habis itu minta sama tukang fotokopinya. Padahal Anda punya PDF kan. Nah, hasil cetakan itu kasih sama fotokopinya, tolong di scan jadiin PDF. Ngerti? Jadi yang hasil printan tukang fotokopi, bilang sama tukang fotokopinya lagi di scan. Oke, semuanya per halaman. Tukang fotokopi kasih jawab, lah kan udah jadi PDF Bu, ngapain di print? Dosen gue AI minded, supaya nggak kebaca AI. Maka ketika di scan kembali, itu yang keluar adalah OCR, optical. Nah ketika OCR, itu sama seperti Anda tulis tangan. Maka mau mesin apapun AI nggak akan ngebaca itu. Makanya mending mana? Mending kita belajar AI dan mengembangkan AI, atau kita dibohongin AI itu? Mending mana kita belajar AI lebih tinggi atau dibohongin mahasiswa gitu? Daripada gue sakit hati dibohongin mahasiswa, malah sekalian ya udah sekalian aja bikin pakai AI semua, tapi lo belajar AI-nya sama gue dan lo harus tahu, dan selesai kan? Daripada kita dibohongin mahasiswa gitu. Nah yang terjadi sekarang orang adalah tidak pakai AI, bikin itu. Makanya saya di Jogja besok Mbak Endah, Mbak Maria Dolorosa, Mbak Dani bikin lomba kreativitas untuk kehumasan pemerintah. AI di atasnya wajib artificial intelligence. Jadi sekalian aja pakai AI. Jadi penjuriannya saya dipanggil karena nggak ada yang ngerti ngejuriin gitu. Terus saya bilang semua orang bisa. Enggak, Mas Santo aja, tolong bantuin kita ajarin. Sekian, udah jadi juri. Hasil karya yang diuji dari seluruh badan di Komdigi itu harus pakai AI sekalian gitu. Daripada kita bikin AI kemarin MBG jadinya udah kayak unyil setengah jadi ditayangin gitu. Kayak bikin film unyil setengah jadi ditayangin, belum jadi tuh. Ya kan, apa yang terjadi? Bukan salah, tidak salah, tapi ketidakpengertian teman-teman dalam proses AI. Oke, kita lanjut. Itu adalah sejarah. Terus yang kedua, kita mulai lagi.
Nih, AI kecerdasan buatannya mulai dari konferensi Dartmouth ini. Terus yang kedua adalah chatbot pertama kali 66. Ini Joseph yang ngeluarin dari MIT, namanya Eliza. Oke, keluar. Terus nanti keluar lagi back propaganda. Ini juga algoritma back propagation. Dibikin saraf. Jadi dia tahun 86 itu dia bikin saraf-saraf. Kalau nonton Matrix, pernah ada yang nonton film Matrix? Di situ kan ada oracle dan bisa masuk ke pintu-pintu. Nah, itu namanya saraf, jaringan saraf internet, neuron namanya gitu. Kalau pernah nonton film Matrix kan tiba-tiba dia bisa melayang gitu, masuk kamar gitu kan, buka-buka pintu nyari oracle namanya. Nah, oracle itu adalah pusatnya gitu. Namanya di film namanya oracle, tapi sebetulnya adalah neuron gitu. Oke, dan ini jalan semua. Dan periode 2020 yang Bapak Ibu ketahui adalah percepatan teknologi AI. Jadi percepatan teknologi AI itu yang Bapak Ibu tahu. Dan AI yang Bapak Ibu tahu adalah AI yang rappers atau AI yang bermasyarakat ini. Jadi tahun 2020 ini ngeluarin OpenAI, itu ngeluarin GPT. GPT bukan merek, GPT itu model. Oke, jadi mesin AI jangan baca merek, lihat model, pakai model apa gitu. Makanya kita kalau mau belajar AI ya, tapi kalau pelaksana atau unit kerja ya bebas-bebas aja lah mau pakai namanya apa. Tapi kalau kita mau belajar, GPT singkatan dari Generative Pre-trained Transformers. Dia harus dilatih, oke? Dilatih. Yang kedua adalah, ini goes viral ini tahun 2025, itu yang dipegang sama Bapak Ibu, karena ChatGPT baru terkenal 2022, namanya Amris. Jadi percepatan semua orang, ada ChatGPT, Gemini, Copilot, semua muncul tuh pada saat itu. Dulu Gemini namanya Bard, keluar lagi terus, berkembang, sampai sekarang ada DeepSeek, ada Qwen, macam-macam mereknya. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang di belakang belum ditanya, berapa banyak AI yang Bapak Ibu kenal dari Prockerman? Apa aja AI-nya? DeepSeek. Tahu DeepSeek? Tahu. Qwen? ZAI? AI? Mekong? Copilot? Emerging? Flexity? Meta? Banyak. Berapa banyak? Kalau lebih dari 10 ya? Bapak Ibu tahu jumlah AI di dunia ada berapa? Tahu? 1,2 juta mau bukti. Langsung masih kita. Tapi harus dibayar dong. Terus dibayar. Harus dibayar dong. Berapa jumlahnya? 2 juta 100. Udah naik kemarin 1,7. Sekarang sudah 2.190.706 aplikasi AI di seluruh dunia. Wow. Bapak Ibu kenal cuma ChatGPT, Gemini, Copilot cuma 4. Meta, Bapak lihat di sini yang di handphone atau di mana-mana belum keluar, ini udah keluar. Barusan ngomong apa DeepSeek ya? Mbak, DeepSeek OCN baru dipelajari, Mbak. Belum nyampe ke DeepSeek-nya, ini baru keluar 2 hari yang lalu. Ini baru 2 hari yang lalu tuh, 2 hari yang lalu, dan sudah di-download oleh 660 orang. Saya anggota ini, jadi ketika saya bisa bikin mesin, jadi saya lihat yang bagus, saya turun, saya download, dan saya bikin mesin. It's free. Ini adalah komunitas-komunitas dark web, karena saya hacker. Waduh. Oke, jadi kita tahu mesin-mesin baru di seluruh dunia. Dulu hacker, sekarang udah nggak hacker. Sekarang dulu ngajarin hack. Dulu saya yang hack, sekarang Bapak Ibu yang akan nge-hack, begitu. Nah ini ada di sini, ini ada text to video. Jadi Bapak Ibu mau lihat apa? Text generation. Mau lihat image to text, text to text, image to image, text to video, any to any. Apa jadi apa? Jadi main pencet jadi apa? Pencet jadi apa? Mau bikin gambar masukin keluar jadi gambar. Mau jadi apa? Banyak. Ada 42 model yang berkembang di dunia dengan jumlah masing-masing model 2.190.
AI sudah sangat berkembang pesat dan sekarang sudah SI Pak, dan Indonesia baru belajar AI. SI itu super intelligence. Kita baru belajar artificial gitu, baru kecerdasan tambahan, sedangkan itu sudah super intelligence, sudah super apps. Nah, artinya bahwa saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, kenapa? Karena kondisional, karena baru-baru mau belajar ya, hari ini dapat tugas, besok dapat lagi kan. Gitu, jadi baru-baru mau belajar, udah kelarin aja dulu deh, nanti mau belajar di rumah juga sampai rumah capek, gitu kan. Jadi pada akhirnya nggak belajar kan. Saya pahami. Jadi artinya bahwa kenapa saya bergerak tuh, tanya tuh Mbak Enda ya, saya keliling Indonesia ini baru dari Medan, besok ke Batam, besok berangkat lagi ke Aceh, Sumbawa. Saya cuma pengen ngomong sama Pak Asen, di depan Anda itu berhadapan dengan netizen yang sekali kecil hitungannya detik, dan Anda bekerja dalam hitungan menit dan jam bahkan hari gitu. Satu pekerjaan yang dikerjakan dalam hitungan detik oleh netizen, Anda kerjakan dalam 1 bulan gitu. Gimana kita mau menang lawan netizen kan, selesai gitu. Makanya saya datang kemana-mana sikap belajar AI, belajar AI, belajar AI, saya begitu. Kenapa? Saya bilang, ini mesin gua harus bayar sekian ini, saya kasih tuh. Kan Bu Enda bilang, Mas jangan semua sayang, tuh Bu Enda bilang gitu. Toh juga nggak dipakai semua, kata Bu Enda gitu kan. Kasih aja, karena hari ini belum tentu pakai, tapi suatu saat kita nggak tahu dia mau bikin apa gitu. Kan saya udah pulang. Ketika saya udah pulang kan mesin itu kan tertinggal di sana, belum tentu juga dipakai, tapi suatu saat butuh dia akan buka gitu loh. Bener ya, Mbak Ida bilang sayang Mas, saya bilang ya udah Bu, buat teman-teman pelajarin aja, saya bilang gitu. Sama Mas pernah lihat OB nggak? Bukan laki loh kalau nggak pernah lihat. Sorry, tang? Iya. Kenapa nggak dibawa? Karena nggak butuh. Punya nggak? Ada. Tahu tempatnya? Di mana? Di toolbox. Ada? Ada. Di rumah? Iya. Di depan, belakang rumah? Taruhnya depan rumah, belakang rumah? Pindah-pindah? Pindah-pindah. Ya. Tapi ingat, Iya. tapi punya. Punya. Yaudah, kenapa nggak dibawa? Karena cuma bawa yang dibutuh aja. Sip. Siap. Itu jawaban logika yang paling sederhana. Mesin itu harus dibawa, tapi di dalam kepala, walaupun tidak dipakai. Suatu saat saya butuh, saya tinggal pakai itu mesin. Saya kasih tahu semua ini, apakah dipakai semua sama Bapak Ibu? Enggak lah, iseng banget semua dipakai gitu. Tapi kalau suatu saat butuh, Bapak Ibu bisa praktekkan, ambil, sama seperti obeng dan tang. Gitu. Tapi kita tahu, dan obeng dan tang hujan-hujanin aja Mas di depan. Mau? Jangan. Kenapa? Karatan. That's it. Otak kalau nggak pernah dilatih, maka akan karatan. Benar nggak Pak? Otak kalau nggak dilatih, dihujan-hujanin dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang sifatnya personal, maka karatan. Bener nggak? Bener nggak Pak Jo? Karatan. Ujung-ujungnya nggak bisa mikir, ujungnya mentok. Di beberapa daerah, kebetulan saya di beberapa daerah ya, saya nggak sebutin tempatnya, di beberapa daerah itu otaknya udah pada karatan. Karena salah satu yang menunjukkan dia karatan apa enggak, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Lo enak lo DL mulu, gue enggak. Itu otaknya udah karatan Pak. Karena di kepalanya bukan bekerja, tapi adalah mendapatkan uang lebihan dari DL, yang uang full buat uang. Lo full buat, gue cuma sehari meeting. Nah terus yang dibahas kok bukan isinya ya, malah duitnya meetingnya itu berarti otaknya udah karatan. Katanya penjagalan tuh karatan. Benar nggak ya? Karena udah dihujani dengan informasi, dihujani dengan pikiran-pikiran yang tidak mendukung kinerja, tapi mendukung untuk kesejahteraan pribadi. Gitu loh. Akhirnya dilanjutin, makanya saya bilang tadi, mau nggak taruh di depan hujanin? Nggak mau. Kenapa? Karatan. Kenapa? Sayang. Sama seperti kita sekarang ini. Kemarin Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo gitu. Saya nggak mau anak buah saya otaknya karatan. Saya nggak mau semua rakyat saya otaknya karatan. Palanya cuma beras, kenyang, makan, udah tidur, selesai besok nyari beras lagi. Nggak mau, tapi ayo kembang bareng kan gitu. Gitu. Karena selama ini kan cuma yang penting perut terisi. Kenapa? Karena para teman-teman saya yang para politikus itu berkata, orang Indonesia gampang diatur kok kalau perutnya keisi gitu. Kan yang jadi ukuran perutnya Pak, bukan pikirannya gitu. Yang penting perutnya keisi. Kalau saya kan enggak, otaknya isi. Karena otaknya isi pasti bisa ngisi perut gitu. Tapi kalau perut diisi belum tentu otaknya keisi. Benar Bu?
Tapi kalau otaknya diisi, dia akal-akalan. Nih Mas ya nih, saya taruh di Amerika 2 tahun, yakin pulang kampung, nggak mati di sana dia, bener nggak? Gua kasih paspor, lo berangkat ke New York sana, tuh 2 tahun, yakin saya balik, karena dia akan mikir gimana caranya pulang. Bener nggak nih? Otaknya yang kerja kan? Tapi kalau tiap hari, Mas tinggal di rumahku, tak kasih makan, tak kasih makan, tak kasih duit jajan, tak kasih rokok, tak kasih kopi, mikir pulang nggak? Karena hidup nyaman kan? Sama seperti yang sekarang ini, yang dipikirin adalah perut kesenangan, perut kesenangan, perut kesenangan, otaknya nggak diisi. AI begitu. Akhirnya kita nggak pernah mau belajar. Kan orang Indonesia kenapa nggak mau belajar? Saya nggak bilang semua, rata-rata ASN yang bekerja di birokrasi sudah terkontaminasi dengan karat-karat. Saya nggak bilang semua, ada yang benar banyak, tapi tidak bilang semua. Tapi rata-rata sudah terkombinasi karat. Makanya ada istilahnya, kalau bisa kerja 5 hari ngapain cepat-cepat. Ketika saya bisa bekerja dengan cepat, nanti dikasih kerjaan lagi. Itu mindset karatan itu. Paham ya? Itu mindset Pak, nggak boleh lagi Pak. Langsung saya kena tembak langsung Pak. Oke. Daripada orang lain yang ngomong kan ini langsung bukan Bapak. Gitu. Nanti saya kasih alatnya Bapak lihat. Kalau mereka masih kerjain lebih dari 10 menit tegur Pak. Gitu. Oke. Paham ya? Jadi sekarang zaman teknologi, maka gunakan teknologi, gunakan otakmu. Yang kerja siapa? Dulu kita manual, kita pakai otak kita sendiri, kita mikir, nyari data, buka, koreksi. Dan sekarang ada mesin. Sekarang kita bikin pakai AI, nanti kita belajar AI ya Bu. Nih AI kerjain, diminta sama Pak Yo. Pak, Mbak kerjain ya, beda. Besok saya tunggu di ruangan. Gak usah besok Pak, ini udah jadi. Gitu kan? Tiba-tiba Bapak bilang, weh kamu pinter, kamu bagus, dikoreksi sama Bapak. Ini kurang, ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus, sudah. Pak, kalau boleh tulisannya yang jelas dan gede-gede ya Pak. Kenapa? Saya lagi pusing Pak. Ditulis gede-gede dong sama Yo. Ini benarkan sini tanda panah, benarkan sini tanda panah. Foto. Saya masukin ke ChatGPT. Bos gua minta benerin. Bener? Kan OCR dibaca kan? Keluar lagi. Siap. Pret. Kelar kan? Print. Balikin lagi ke Bapak. Sudah saya koreksi Pak. Yang naik pangkat siapa? Si itu bukan AI. Yang dapat duit siapa? Si itu bukan AI. Yang dinilai bagus siapa? Si itu bukan AI. Cerdas. Emang Bapak kalau nanti bilang gini, Pak ini yang kerja AI. Biarin, ketika Bapak kerja kan kalau kerja itu ada batas range kan, ada namanya constraint. Gak mungkin Pak yang nyuruh Anda itu di luar constraint kan. Pasti ada batasan constraint kan. Ya biarin aja, selama constraint ini selesai, Anda kan bisa melakukan hal yang lain. Tetap di kantor, tetap bekerja, tetap menunggu standby perintah pimpinan, tapi kan Anda bisa melakukan hal yang lain. Bikin novel, bikin buku, bikin apa kan bisa lakukan itu. Tapi kalau bekerja sudah dikit-dikit nakut 5 hari, nggak bisa karya kreatif, nggak bisa bikin buku, nggak bisa bikin musik, nggak bisa bikin lagu, nggak bisa apa. Kenapa? Karena kerjaan masih ada yang nanggung, ditinggalin kan. Nah ketika saya keliling kemana-mana, saya berpikir cuma itu. AI bukan untuk menyelesaikan, AI memudahkan.